Iya, pemirsa, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini Kamis 12 September 2024 ya. Kita sampai pada kesimpulan dari pembahasan saya tentang jurus rahasia umur panjang ya. Dalam chatterbox beberapa waktu lalu kan udah kita bahas. Nah, sekarang kita kerucutkan menjadi kesimpulan aja. Jadi kalau kita pengen umur panjang, yang pertama itu adalah jaga pikiran. Jangan banyak pikiran. Kenapa? Karena berdasarkan survei ilmiah dan medis, semua penyakit itu, kata para ahli medis, kata para dokter, itu bersumber dari pikiran. Pikiran itulah yang menyumbang penyakit itu terbesar, saudara. Jadi kalau kita berpikirnya positif, berpikir bagus, berpikir baik gitu ya, insya Allah hasilnya pun juga akan baik dan kita pun juga akan lebih sehat gitu loh ya. Dan kita juga jangan men-trigger diri kita untuk banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan gitu loh. Contoh-contoh hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, salah satunya apa? Utang. Kan banyak orang stresan gara-gara banyak utang. Banyak utang, jadi mikir gimana bayarnya gitu kan. Ya makanya lebih baik hindari yang menjadi pemicu itu. Kalau misalkan banyak pikirannya karena banyak utang, ya udah hindari yang namanya utang kan. Lagi pula hindarilah yang namanya riba kayak gitu. Nggak usah kita melakukan perbuatan riba apa itu segala macam, nggak usah. Ya lebih baik kita sabar aja. Kalau belum ada uangnya, ya kita nggak usah maksain untuk membeli sesuatu yang kita belum mampu membelinya secara tunai. Sabar aja dulu gitu, kayak nabung gitu. Misalnya kepikiran apa gitu, yang penting jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di luar kendali daripada kita gitu loh. Termasuk kita nggak usah mikirin orang mau tangga sebelah nih misalkan udah ngawinin anak, atau saudara nih udah ngawinin anaknya, udah mantu, udah beranak gitu ya, atau segala macam, udah kerja gitu kan, sementara kita belum. Ya udah gitu loh ya, kita biarkan aja, itu memang jatah rezekinya dia gitu loh, jatah suksesnya dia, emang udah rezekinya dia gitu loh. Nggak apa-apa, kita hidup enjoy aja. Masa iya kita maksa Allah harus menyamakan kita seperti orang itu? Kan nggak mungkin, kan nggak logis. Itu juga hal yang tidak baik gitu kan. Jadi ya dibawa enjoy aja hidup itu ya. Kalau memang udah rezekinya dia ya sudah, kalau memang belum rezekinya ya belum rezeki kita, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Rezeki itu nggak akan pernah ketukar dan Allah itu tahu ya rezeki kita itu seberapa ya. Allah tuh bisa tahu takaran rezeki kita berapa gitu. Jadi yang pertama, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak pikiran. Yang kedua, jaga perasaan. Jangan terlalu banyak bersangka, berperasaan ini dan itu, apalagi kalau udah berprasangka buruk. Jangan banyak berprasangka buruk. Kenapa? Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu kan disebut sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, jangan banyak berperasaan, jaga pikiran, jaga perasaan. Itu yang paling penting. Ya, jaga pikiran, jaga perasaan. Nah, baru yang terakhir jaga pola hidup. Ya, pola hidup tuh termasuk pola pikir, pola makan, pola interaksi, pola sosialisasi dan seterusnya. Pola hidupnya harus benar.
ya. Pola makan paling tidak ya jangan makan sembarangan, jangan makan yang paling tidak jangan makan yang diharamkan oleh syariat Islam gitu. Ya, jangan meminum minuman yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Itu aja udah cukup gitu. Syukur-syukur kita perbanyak makan yang alami-alami, ya, buah-buahan, sayur-sayuran sebagai contoh gitu. Ya. Jadi diatur semua gitu loh. Ya. Sama ini, jangan terlalu banyak makan beras yang bergula. Kalau kata orang, kan kita ini kan beras ini kan nasinya kita ini kan beras yang udah digulain. Kalau bisa pindah ke beras yang tanpa gula kalau masih mau kalori. Tapi jangan kalorinya berlebih. Kenapa? Cepet ngantuk dan perutnya itu cepet gede kayak saya nih. Perutnya gede karena kebanyakan kalori gitu. Kebanyakan kalori nggak kepake gitu. Jadi dijaga teman-teman ya. Nah, pola interaksi, pola sosialisasi ya kita bergaul, berteman dengan siapa saja boleh. Tapi kalau untuk yang lebih intim lagi, yang lebih dekat lagi, ya carilah yang sefrekuensi gitu ya. Carilah yang benar-benar membawa kita kepada hal yang baik gitu. Kita mau jadi orang soleh ya berkumpullah dengan orang soleh, orang salehah ya. Kita mau jadi ahli Al-Quran ya bergaullah dengan orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Kita mau jadi orang yang bervibrasi positif ya bergaullah dengan orang-orang yang memiliki positive vibes yang banyak. Kita pengen bergaul dengan orang yang ahli sedekah, bergaullah dengan orang yang ahli sedekah. Ingat, pergaulan itu menunjukkan siapa kita nanti gitu ya. Pergaulan itu menunjukkan siapa kita teman-teman ya. Kalau kita pengen jadi ahli silaturahim ya bergaullah dengan orang-orang yang ahli silaturahim gitu. Kalau kita pengen jadi orang yang rajin sholat jemaah ke masjid, laki perempuan, bergaullah dengan orang-orang yang rajin sholat berjamaah ke masjid, ke mushola, baik yang laki maupun yang perempuan gitu. Jadi kalau untuk bergaul secara intim, dekat, pilihlah yang sefrekuensi, pilihlah yang lebih membawa dampak positifnya, membawa manfaatnya kepada kita gitu ya. Ya mungkin itu aja kesimpulan dari pembahasan tentang jurus rahasia umur panjang dari saya. Selamat pagi dan selamat aktivitas.